Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Nur Ardiansa dengan NPM 233510352. Sini yaitu dengan mata kuliah pemrograman mobile. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bagian mempelajari eh, materi Expo Router. Di sini kita sudah masuk ke website dokumen Expo. Di sini yang pertama itu ada pengantar Expo Router. Expo Router adalah pustaka peruteran sumber terbuka untuk aplikasi universal React Native yang dibangun dengan Expo. Expo Router adalah router berbasis file untuk aplikasi React Native dan web. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengelola navigasi antar layar, sehingga pengguna dapat berpindah dengan lancar antara bagian UI aplikasi Anda, menggunakan komponen yang sama di berbagai jenis platform Android, iOS, dan web. Expo Router menghadirkan konsep routing sistem file terbaik dari web ke aplikasi universal, memungkinkan routing Anda berfungsi di setiap platform saat sebuah file ditambahkan dan direktori aplikasi. File tersebut secara otomatis menjadi rute dalam aplikasi Anda. Baru pertama, mulai cepat. Kami menyarankan untuk membuat aplikasi Expo baru dengan ada perintahnya di sini. Perintah baru dengan create Expo app, membuat proyek yang sudah terpasang dan dikonfigurasikan dengan Expo Router. Selama masa transisi SDK 55, Create Expo app latest tanpa transfer Flexible akan membuat proyek SD5K. Jika Anda berencana memulai Expo Go pada perangkat fisik, gunakan proyek SD5K, tidak menggunakan. Sekarang Anda dapat membuat proyek dengan menjalankan perintah berikut. Coba kita buat npm expo start. Kok tidak mau? Oh, di router. Untuk melihat aplikasi, kami sarankan melihat dengan Expo Go. Lalu kita masuk ke lanjutnya. Buka proyek di peramban web menggunakan W antarmuka terminal, tekan A untuk Android. Lalu fitur utama natif dibangun di atas rangkaian React Navigation kami yang handal. Navigasi Expo Router benar-benar natif dan dioptimalkan untuk platform secara default. Dapat dibagikan. Setiap layar di aplikasi dengan secara otomatis dapat dihubungkan langsung ke tautan, sehingga setiap rute aplikasi Anda dapat dibagikan dengan tautan. Prioritas offline. Aplikasi dicas dan dijalankan dalam mode offline terlebih dahulu dengan peramban pembaruan otomatis saat Anda menerbitkan versi baru. Menangani semua URL asli yang masuk tanpa koneksi jaringan atau server. Dioptimalkan. Run dioptimalkan secara otomatis dengan evaluasi tunda dan penggabungan tertunda differentiating bundling di lingkungan pengembangan. Iterasi. Pembaruan cepat universal Android, iOS, dan web bersama dengan minimalisasi artefak di bundle untuk menjaga dan tetap bergerak cepat dalam skala besar. Universal Android, iOS, dan web bagi struktur navigasi terpadu dengan kemampuan untuk mengakses API khusus platform tingkat rute. Menggunakan pustaka navigasi yang berbeda. Anda dapat menggunakan pustaka navigasi lain seperti React Navigation di proyek Expo Anda. Namun jika Anda membangun aplikasi baru, kami merekomendasikan penggunaan Expo Router untuk semua
fitur yang dijelaskan di atas. Dengan pustaka navigasi, Anda mungkin perlu mengimplementasikan strategi sendiri untuk beberapa fitur ini, seperti tautan jika Anda di bagian menangani navigasi web alternatif dan proyek yang sama. Coba kita tanya. Install EGS Porcelain, baru buat project Expo. Si loading, perintahnya sama dengan tadi. npm create explorates my app. Default tunggu. Wah, banyak. With router. Oh, dia mengekstrak project file. Dan kan kamu sudah developer sama dapat satu paling mudah, langsung jalan di browser setelah di studio. Lanjut, instalasi manual. Nah, di sini prasyaratnya Anda perlu menginstal device berikut dengan perintah npx export router native. Perintah data akan install versi pustaka komputer dengan versi yang di proyek ajak Anda.
titik masuk pengaturan. Untuk properti tersebut, main gunakan export router entry sebagai nilainya di paket JSON. File client berada di awal set aplikasi layout TSX atau app layout jika menggunakan direktori src. Ini di paket JSON. Lalu ubah konfigurasi proyek, tambahkan deep linking, dan aktifkan tipe router di konfigurasi aplikasi Anda. Jika Anda mengembang aplikasi iOS, silakan berikut. Ini untuk web. Ubah file bubble config.js. Jika proyek Anda memiliki file bubble config.js, pastikan Anda menggunakan bubble preset export sebagai preset. Jika Anda tidak memerlukan konfigurasi bubble khusus, Anda juga dapat memasukkan file tersebut sepenuhnya. Konfigurasi alias jalur. Jika Anda menggunakan src directory tersebut, tambahkan alias jalur ke tsconfig.json Anda sehingga dapat menggunakan jalur import proindex seperti komponen button alih-alih jalur relatif. Komponen option. Alias tersebut mengarah ke direktori src pada contoh di atas. Bersihkan chat bundler. Setelah memperoleh konfigurasi, silakan untuk bersihkan chat bundler. Perbarui resolusi. Jika Anda melakukan upgrade dari Explorer yang lebih lama, pastikan Anda menghapus semua resolusi yang untuk penggantian npm jika sudah usang di file paket JSON. Secara khusus, hapus resolusi Metro. Konsep inti perutuan berbasis file di export router. Sebelum membahas cara membangun pohon navigasi aplikasi Anda dengan export router, mari kita pahami terlebih dahulu konsep inti yang membentuk dasar perutuan berbasis file di export router dan bagaimana proses proyek export router mungkin berbeda dari proyek native lainnya. Aturannya, semua layar halaman adalah file dalam direktori src atau app. Semua rute navigasi di aplikasi Anda ditentukan oleh file dan subdirektori di dalam direktori src.app. Setiap file dalam direktori src app memiliki ekspor default yang mendefinisikan halaman berbeda di aplikasi Anda. Dengan demikian, direktori di dalam src app mendefinisikan kelompok layar yang saling terkait. Semua halaman memiliki URL. Semua halaman memiliki jalur URL yang sesuai dengan lokasi file direktori src yang dapat digunakan untuk menavigasi ke halaman tersebut dibilah alamat web. Untuk sebagai tautan langsung khusus aplikasi seluler asli. Inilah yang dimaksud dengan export router yang mendukung tautan langsung universal. Semua halaman aplikasi Anda dapat dinavigasi dengan URL, terlepas dari platformnya. Yang ketiga ada file index tsx pertama dalam rute awal. Dengan export router, Anda tidak perlu mendefinisikan rute awal atau layar pertama dalam kode. Sebaliknya, jika Anda membuka aplikasi export router, akan mencari file index tsx pertama yang cocok dengan URL. Dalam template default, inilah cara src app index.tsx. Jika pengguna aplikasi harus memulai secara default di bagian yang lebih dalam dari pohon navigasi Anda dapat menggunakan grup rute, yang dimana direktori yang namanya dikelilingi tanda kurung, dan itu tidak akan dihitung sebagai bagian dari URL. Keempat ada route layout tsx menggantikan app JSX tsx. Setiap proyek harus memiliki file layout tepat di dalam direktori src.app. File ini dirender sebelum rute lain di aplikasi Anda dan merupakan tempat Anda meletakkan kode inisialisasi yang mungkin sebelumnya berada dalam file app.jsx, seperti memuat font, mengatur penyedia tema, dan berinteraksi dengan layar pembuka. Misalnya, template default membungkus aplikasi dengan theme provider, dukungan mode gelap dan terang, render app tab di komponen dari file. Template default. Ini ada aturannya. Aturan export router diterapkan. Ini strukturnya src app index. Di app ini ada index tsx, home, layout, profile. Komponen ada app tab native, app tabs, text field. Kalau src yang indeks ini adalah rute awal dan akan muncul pertama kali saat Anda membuka aplikasi atau menavigasi ke URL root aplikasi web Anda. Ini indeks. Kalau yang home, katanya home adalah halaman dengan rute home sehingga Anda dapat menavigasi dengan URL seperti yourapp.com home di browser atau app home di aplikasi natif. Yang ketiga ada layout tsx adalah layout utama. Kode inisialisasi apapun yang mungkin sebelumnya Anda masukkan ke dalam app.jsx akan ditempatkan di sini. Lalu ada frame tsx.
adalah halaman dengan rute profile friends. Lalu tabs native sama komponen app test native adalah komponen tab khusus platform. File native tsx digunakan untuk Android dan iOS, sedangkan file tsx digunakan di web. Tata letak root mengimpor untuk merender navigator tab. Lalu ada text file.tsx, lalu dan toolbar tsx tidak berada di src app. Oh, yang ini di komponen ya, sehingga tidak akan dianggap sebagai halaman. Keduanya tidak memiliki URL dan tidak dapat menjadi target aksi navigasi. Namun keduanya digunakan sebagai komponen di halaman dalam direktori src.app. Export router ini notasi router. Saat Anda melihat ke dalam direktori src app di proyek export router pada umumnya, Anda akan melihat lebih dari sekedar nama file dan direktori. Apa arti tanda kurung dalam kurung siku? Mari kita pelajari. Jenis rute yaitu nama sederhana tanpa notasi. Di sini dalam file src ada pp, ada di bagian app ada home tsx, lalu di feed-nya ada favorit tsx. Nama file dan direktori biasanya tanpa notasi apapun menandakan rute statis URL yang akan sama persis seperti muncul di direktori file Anda. Jadi file bernama favorit tsx dan di dalam direktori feed Anda akan memiliki URL feed favorit. Tanda kurung siku. Nah, di username-nya ada kurung siku. Jika Anda melihat tanda kurung siku dalam name file tersebut atau direktori, Anda sedang melihat rute dinamis. Nama rute tersebut akan menyertakan parameter yang dapat digunakan saat merender halaman. Parameter tersebut dapat berupa nama direktori atau nama file. Misalnya bernama username.tsx akan cocok dengan evan_bacon/expo atau nama pengguna lainnya. Kemudian Anda dapat mengakses parameter tersebut dengan use local search param hook di dalam halaman. Menggunakannya untuk memuat data pengguna tertentu. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung ini dikelilingi tanda kurung menunjukkan grup rute. Direktori ini berguna untuk mengelompokkan rute tanpa mengaruhi URL. Misalnya file bernama home ini akan memiliki setting URL meskipun file tersebut tidak berada di langsung direktori srcp app. Pengelompokan rute dapat berguna untuk tujuan pengorganisasian sederhana tanpa seringkali menjadi penting mendefinisikan hubungan kompleks. Lanjut ke tata letak navigasi di router. Tata letak, hampir setiap aplikasi memiliki file layout.tsx langsung dari dalam direktori src.app. Ini adalah layout utama dan mewakili titik masuk untuk navigasi Anda. Selain menjelaskan navigator tingkat atas untuk aplikasi Anda, file ini adalah setiap Anda meletakkan kode inisialisasi mungkin sebelumnya berada di dalam file app.jcf, seperti memuat font, berinteraksi dengan layar splash, atau menampakkan penyediaan konteks. Berikut contoh tata layoutnya. Ini kodenya. Contoh di atas menunjukkan layout pembuka atau splash screen. Tumpuan dapat mengimplementasikan navigator tumpuan di tata letak akar Anda. Seperti ditunjukkan di atas di file tata letak di dalam direktori, mari kita asumsikan memiliki seluruh file ditumpukan di direktori. Jika Anda ingin semua yang ada di direktori src_app.produk, ini diatur dalam hubungan tumpukan di dalam layout, kembalikan sebuah stack komponen. Export letter stack. Saat Anda menavigasi ke produk, halaman tersebut pertama-tama akan menunjukkan ke rute default, yaitu produk index. Jika Anda menavigasi ke produk 123, maka halaman tersebut akan ditambahkan ke tumpuan secara default. Tumpukan akan menampilkan tombol kembali header yang akan mengeluarkan halaman saat ini dari tumpukan, mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya. Bahkan ketika sebuah halaman tidak terlihat, jika halaman tersebut masih ditambahkan ke tumpukan, halaman tersebut tetap dirender. Tab Explorer menyediakan berbagai cara untuk mengimplementasikan navigasi tab sesuai kebutuhan JavaScript. Ada tab JavaScript. Anda dapat mengimplementasikan berbasis JavaScript dalam file layout menggunakan tabs komponen tersebut. Semua rute yang berada langsung dalam direktori tersebut akan diperlakukan sebagai tab dalam file layout dengan tabs komponen. Lalu ada tab asli. Di Android dan iOS, Anda dapat menggunakan tab bawaan yang menampilkan bilah tab yang sudah ada di platform. Tab bawaan menyediakan perilaku platform yang diharapkan seperti gulir ke atas saat disentuh, animasi bawaan, dan
ditampilkan secara nuansa. Sama seperti di tab JavaScript, untuk bawaan dapat digunakan dalam file layout di factory. Ini ada slot, lalu tata letak lainnya. Navigasi antar halaman di router. Dasar-dasar navigasi dengan router. Seperti pada rek navigasi, Anda dapat mengambil fungsi dari sebuah on-purse handler yang berpindah ke halaman lainnya. Export router, Anda dapat menggunakan use router hook untuk mengakses fungsi navigasi. Aplikasi export router secara default menggunakan aplikasi tumpukan atau stack navigasi, di mana navigasi ke rute baru akan menambahkan layar ke tumpukan, dan keluar dari rute tersebut akan mengeluarkannya dari tumpukan. Biasanya Anda ingin menggunakan rute navigasi, fungsi ini akan menambahkan halaman baru ke tumpukan atau kembali ke rute yang sudah ada di tumpukan. Namun Anda juga dapat memanggil fungsi ini, yaitu router push, untuk secara eksklusif menambahkan halaman baru ke tumpukan. Kalau router back kembali ke halaman sebelumnya, atau router replace mengganti halaman saat ini di tumpukan. Ada tautan dan tombol. Cara umum menautkan ke halaman export router dengan menggunakan tautan seperti aplikasi web. Export router memiliki link komponen yang bernavigasi ke halaman, di mana ref rute yang digunakan sama dengan rute yang Anda gunakan di router navigasi. Pola navigasi umum di export router. Ada tumpukan di dalam tab navigator bersarang. Jika titik awal tipikal untuk aplikasi Anda adalah sekumpulan tab, tetapi satu atau lebih tab mungkin memiliki lebih dari satu layar yang terkait dengannya, menyisipkan navigator tumpukan di dalam tab yang seringkali merupakan cara yang tepat. Pola ini sering menghasilkan URL yang intuitif dan dapat dikalahkan dengan baik ke aplikasi web desktop, di mana tab utamanya biasanya selalu terlihat. Tab berbeda untuk setiap platform. Tab khusus platform. Satu layar, dua tab berbagi rute. Terkadang rute terbaik bukan rute yang sama sekali. Rute yang dilindungi. Ini ada tumpukan. Stack navigator adalah cara dasar untuk bernavigasi antar rute dalam sebuah aplikasi Android. Rute yang ditumpukan akan ditumpuk beranimasi di atas layar saat ini. Di iOS, rute yang ditumpuk akan beranimasi dari sebelah kanan. Export router menyediakan stack komponen navigasi yang membuat tumpukan navigasi dan memungkinkan Anda menambahkan rute baru di aplikasi Anda. Panduan ini memberikan informasi yang tepat untuk stack navigator. Mulai, Anda dapat menggunakan perutean berbasis file untuk membuat navigator tumpukan berbagai berikut contohnya. Struktur file ini menghasilkan tata letak di mana indeks rute adalah rute pertama dalam tumpukan, dan detail rute tersebut didorong ke atas indeks rute lain saat dinavigasi. Anda dapat menggunakan file rcc app layout.tsx untuk mendefinisikan navigator aplikasi lainnya di stack dengan rute ini. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran tentang pengenalan yaitu rute expo. Selanjutnya minggu depan pertemuan selanjutnya itu akan saya lanjutkan. Sekian materi tentang mempelajari expo router. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.